Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Jadi orang yang sudah dipilih sudah pasti hidup di dalam Kristus. Seperti di video berikut, beberapa orang murtadin yang dulunya tidak percaya Yesus, tapi mereka dipilih oleh Tuhan dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Saudara dalam Tuhan, alasannya mengapa mereka memilih ikut Yesus sangat luar biasa. Langsung saja kita melihat videonya dan pastikan tekan tombol like dengan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini bukan kami paksa, atas kesadaran dia sendiri. Aku orang tuanya. Ini orang tua saya. Orang tuaku. Ini orang tua dia nih. Ini orang tuanya. Ya udah nih. Saat mendengar nama Aceh, tentu pikiran kita akan tertuju kepada masyarakatnya yang agamis, yang dikenal sebagai wilayah Indonesia yang paling tegak dalam menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik itu semua, ternyata banyak orang Aceh yang dulunya beragama Islam, tapi memilih pindah agama dan menjadi seorang murtad. Berani tampil ke publik hingga dibenci keluarga sendiri. Berikut 6 Muslim Aceh yang resmi murtad. Siapa saja mereka? Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Alyudin bin Zainul Abidin. Berasal dari Kabupaten Pidi Aceh, Alyudin merupakan seorang pemeluk agama Islam. Pria yang berasal dari 12 bersaudara ini sempat terjatuh di lembah kemaksiatan dengan melakukan berbagai hal yang dilarang agama. Mabuk-mabukan, berpesta hingga mengonsumsi obat-obatan. Semua dilakukannya dengan tujuan mencari kenikmatan dalam hidup. Hingga sampai di satu titik, ia berubah dan menjauhi semua perbuatan tadi. Ia mulai mengerjakan sholat, mengaji, dan melakukan ibadah lainnya untuk mencari ketenangan. Tapi ketenangan yang dicari tak kunjung diraih. Barulah saat ia mengenal ajaran agama Kristen, Alyudin mendapatkan apa yang dia inginkan. Kini Alyudin bahkan sudah menjadi pemberita Injil dan sering memberikan kesaksiannya sebagai pemeluk ajaran Kristen yang menjadikannya sebagai sosok yang baru dan yakin dengan Tuhan Yesus Kristus, serta membagikan pengalaman orang Islam lainnya yang murtad di channel YouTube pribadinya Alyudin Oke. 2. Elyas Zulkifli. Sebelum kini memeluk agama Kristen, Elyas Zulkifli, pria asal Aceh, dulunya merupakan pemeluk agama Islam. Namun siapa sangka, kini ia sudah menjadi Kristen yang taat. Bahkan di channel YouTube miliknya yang bernama Tidak Biasa, ia sering membagikan seperti apa ajaran Kristen hingga isi dari Alkitab. Tak hanya itu saja, di sana Elyas juga kerap membahas dan menguji kebenaran dalam aspek-aspek agama Islam. Salah satunya di video yang berjudul Malaikat Islam Tidak Masuk Rumah yang ada gambar anjing dan patung. Menurut pendapatnya, apa mungkin malaikat Islam selemah itu sehingga tak mau masuk ke rumah yang ada gambar anjing dan patung di dalamnya? Menurutnya lagi, jika memang malaikat tak bisa masuk, berarti malaikat maut juga tak bisa masuk ke rumah orang Islam, dan logikanya harusnya tidak ada orang Islam yang meninggal dunia di dalam rumahnya. 3. Evangelis Deddy Saputra. Sama seperti orang Aceh kebanyakan, Deddy Saputra dulunya merupakan penganut agama Islam. Namun sekarang ia memilih pindah keyakinan ke agama Kristen. Lewat channel YouTube Injil Habajroh, ia kerap mengunggah perbedaan agama terdahulu dengan yang dia anut sekarang. Di video yang berjudul Kasih yang Tidak Menunjukkan Kasih, itulah mereka. Edi membandingkan sikap orang Islam yang melarang pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun, seakan-akan orang Islam takut akan eksistensi orang Kristen di Indonesia. Menurutnya hal tersebut berbanding terbalik dengan orang Kristen yang memperbolehkan umat Islam membangun masjid di wilayah yang notabene dominasi oleh umat Kristen. Tak sampai di situ, ia pun menyinggung umat agama lain yang menyumbang pembangunan masjid umat Islam, sesuatu yang seharusnya disadari oleh umat Islam untuk bisa lebih bertoleransi dalam hal beragama. 4. Evangelis Abraham Effendi Usman. Effendi sendiri dulunya sempat mengenyam pendidikan di sebuah pesantren unggulan di Aceh Utara. Siapa sangka 6 tahun tinggal di sana, ia justru berpindah keyakinan ke agama Kristen.
Dan sama seperti 3 orang di atas, Effendi Usman yang kini menjadi seorang pendeta juga cukup aktif dalam bermedia sosial. Lewat channel YouTube Injil Habaget, Effendi Usman membeberkan kenapa banyak orang memilih murtad. Seperti yang dijelaskan pada video Heboh, inilah alasan banyak umat berani murtad meninggalkan Islam. Menurutnya dalam agama Islam, tidak ada sosok yang menjamin keselamatan jiwa dan kepastian seseorang setelah hari akhir apakah masuk surga atau masuk neraka. Berbeda dengan ajaran agama Kristen yang memberikan kepastian surga dan segala kesalahan manusia di dunia sudah ditanggung Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Satu-satunya nabi di dunia yang diberi kuasa memberi pengampunan kepada umat manusia. 5. Cut Fitri. 2020 lalu heboh kasus seorang wanita Aceh bernama Cut Fitri yang keluar dari agama Islam dan pindah ke agama Kristen. Dalam perjalanannya, keputusan wanita bernama lengkap Cut Fitri Handayani ini tentu sempat dikecam oleh keluarganya. Bahkan keluarganya sempat menuduh Fitri dibawa kabur hingga permasalahan dengan debt kolektor Kristen hingga dipengaruhi otaknya untuk memeluk agama Kristen dan sampai lupa dengan sanak saudaranya. Polemik tak berhenti begitu saja. Beberapa waktu kemudian, keluarga Fitri datang ke Medan untuk membawa paksa Fitri kembali ke kota Aceh. Fitri melawan, ia tetap bertahan. Hanya saja kedua anaknya berhasil dibawa oleh keluarganya. Setelah sempat dikecam dan terus dipaksa kembali ke Aceh, Fitri akhirnya memberikan klarifikasi bahwa ia dengan sadar tanpa paksaan pindah ke agama lain. Dan sampai saat ini pun ia masih tetap dengan keyakinannya sebagai pemeluk agama Kristen. 6. Cut Fatmawati Mutia. Berasal dari Lok Sumawe, Aceh, Cut Fatmawati tumbuh dari keluarga yang agamis. Ia pernah belajar di sebuah pesantren di kota asahan dan kuliah keperawatan di Universitas Kota Medan. Setelah lulus kuliah, ia menikah dengan seorang pria berdarah Sunda Pakistan. Namun rumah tangganya harus berakhir karena sang suami meninggal akibat penyakit meningitis. Di sanalah Cut Fatmawati sempat merasa kesepian dan tak ada gairah dalam menjalani kehidupan. Di saat ia sedang sibuk bekerja untuk melupakan masa lalunya, ia merasa Tuhan tidak adil karena memberinya cobaan padahal ia selalu berusaha mengamalkan ajaran agama. Dan di saat itulah, ia bertemu dengan seorang pria asal Kalimantan yang kebetulan beragama Kristen. Disinilah awal mula ia tertarik dengan ajaran Kristen dan memutuskan menikah dengan pria tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Fatmawati yang sering membaca Alkitab dan berbincang tentang agama Kristen dengan sang suami, akhirnya mengalami pergolakan batin. Dia yang awalnya berniat mengajak sang suami masuk Islam, justru pindah menjadi pemeluk Kristen pada 2013, setelah bermimpi bertemu dengan sosok yang diyakininya sebagai Tuhan. Apapun itu, pindah keyakinan merupakan suatu hal yang biasa. Tak perlu menghakimi apalagi mencaci karena semua orang memiliki hak untuk memilih agama manapun sesuai dengan hati nurani. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye. Baik, salam Tuhan. Untuk video ini kita sudah simak apa yang disampaikan di video tadi, ya, dijelaskan, ya, ada beberapa orang yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan beragama non-Kristen, dan akhirnya mereka memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan, ya. Seperti yang saya bilang di awal bahwa bukan mereka sebenarnya yang memilih Tuhan Yesus. Ya, mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan semata-mata karena hanya karena kemauannya atau keinginannya, tetapi yang utama adalah mereka dipilih oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus pernah mengatakan bahwa bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dialah yang memilih kita. Ya, Dia yang menjadikan kita, dan siapapun kita yang hidup di dalam Kristus, maka kerajaan sorga kelak menjadi milik kita. Saudaraku dalam Tuhan, ya, mengikut Yesus tidak sia-sia, saya katakan, karena upah kita besar di sorga. Memang mengikut Yesus tidak segampang membalikkan telapak tangan, ya. Ada banyak hal
yang diperhadapkan dengan kita, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan hidup yang menghadang langkah kita. Namun saudaraku dalam Tuhan, bagi kita yang sudah menjadi umat pilihan Tuhan dan bertahan di dalam Kristus, maka saya katakan bahwa upah kita besar di surga. Ya, Yesus memang pernah mengatakan bahwa selama kita hidup di dunia ini dan mengikut Kristus, maka ada salib yang harus kita pikul. Ada beban yang harus kita pikul. Apalagi di zaman akhir ini, ya, kekristenan sering mengalami berbagai persoalan, terkhusus di Indonesia ini. Kadangkala ada penolakan terhadap orang Kristen, ada penolakan terhadap gereja, ya, orang-orang gereja yang sedang beribadah di gereja atau di rumah, ya, dibubarkan. Seperti beberapa waktu lalu kita dengar di media, bagaimana saudara-saudara kita, mahasiswa-mahasiswi Katolik yang ibadah rosario di rumah, lalu ada orang-orang tertentu yang membubarkan mereka, yang mengganggu mereka. Itulah yang dialami oleh anak-anak Tuhan Yesus hari-hari ini. Tapi saudara dalam Tuhan, kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh gentar dengan itu. Karena kenapa? Ya, di dunia ini memang mungkin kita mengalami hal itu, tetapi bagi kita yang setia kepada Kristus, bagi kita yang tetap mempertahankan imannya kepada Kristus, maka upah kita besar di surga. Saudara, Yesus Kristus telah mengatakan kepada kita bahwa setiap kita yang hidup di dalam Dia, maka Yesus Kristus telah menyediakan surga sebagai upah kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi tidak sia-sia adanya kalau kita hidup dalam Kristus. Ya, saudara, hidup kita di dunia ini sementara adanya. Dunia ini bukan tempat kekekalan bagi kita. Dunia ini fana adanya. Ya, kita lihat hari-hari ini, ya, banyak mereka yang meninggalkan kita. Ada yang meninggalkan kita karena umur yang sudah cukup tua. Ada juga yang meninggalkan kita karena sakit penyakit. Ada juga yang meninggalkan kita di umur yang masih muda, bahkan di umur yang masih kanak-kanak, ya. Kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Entah kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, kalau kita hidup dalam Kristus, maka kerajaan sorga yang telah Yesus sediakan bagi kita menjadi bagian kita, menjadi tempat kekal kita kelak. Saudara dalam Tuhan, di dalam kitab Wahyu kalau kita baca, ya, sorga yang telah disediakan Yesus bagi kita merupakan tempat yang indah, tempat yang bahagia, di mana kita tidak lagi merasakan susah payahnya kehidupan di dunia ini setelah kita sampai di dalam kerajaan surga. Yang ada hanya kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan. Jadi saudara dalam Tuhan, mengikut Tuhan Yesus tidak sia-sia. Saya percaya bahwa saudara-saudara kita yang dikabarkan di video tadi mengikut Kristus, ya, percaya kepada Yesus, saya katakan mereka tidak sia-sia mengikut Kristus. Upah mereka besar di sorga. Jadi kalau kita mengalami berbagai persoalan hari-hari ini, apalagi kita sebagai orang Kristen sering mengalami berbagai goncangan iman, seperti yang saya bilang tadi, ya, kita ditolak, gereja kita ditolak dan lain sebagainya, ya. Jangan sampai membuat iman kita goyah, tetapi biarlah dengan persoalan-persoalan ini kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin mencari Tuhan, dan kita percaya bahwa di waktunya Tuhan menyatakan keajaiban dan kuasanya untuk menolong setiap kita. Saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.